Perkenalkan, nama saya Dea Trejanti dengan NIM 230101165. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan hasil proyek yang sudah saya buat. Nah, saya membuat proyek tentang inputan data buku, di mana saya diminta untuk mengimplementasikan 4 metode, yaitu metode GUI, Swing, Database, dan JDBC Driver, CRUD, dan Primaptism. Nah, pertama-tama saya membuat database-nya. Nah, ini database yang sudah saya buat. Di mana database-nya berupa namanya coba, lalu terdapat tabelnya berupa data buku. Nah, di tabel data buku ini terdapat 5 kolom, yaitu ID buku dengan tipe data integer bernilai panjang 11. Di sini saya buat ID buku sebagai primary key. Lalu yang kedua ada judul buku, di mana bertipe data varchar dengan panjang nilai 100. Lalu yang ketiga ada penulis dengan tipe data varchar dan nilai panjang 100. Lalu yang keempat ada tahun terbit, tipe data integer dengan panjang 20. Lalu yang terakhir ada ISBN dengan tipe data varchar 20. Nah, selanjutnya oh, saya sudah mempersiapkan proyek yang sudah saya buat. Nah, di sini proyek saya foldernya OOP.java. Di sini saya menggunakan 5 file, di mana yang pertama file buku.java ini merupakan uh, file untuk mengisi data-datanya. Uh, nah, lalu, nah, jadi ini private ini untuk mengenal eh, untuk memberi label pada eh, kolom-kolom saya pada desain GUI-nya. Jadi elemen-elemen pada desain GUI, kolom-kolom yang tadi saya isikan di database. Lalu buku ini untuk mengenal bahwa ini berupa eh, integer. Nah, ini merupakan tipe-tipe datanya. Lalu ini eh, berupa tipe datanya yang untuk diinput manual oleh user. Get ini untuk mendapatkan ID buku, ID untuk mendapatkan judul, penulis, tahun terbit, dan get ISBN. Lalu ada file buku DAO untuk connect ke database-nya. Ada import Java ini, dan ini import OOP buku untuk mengambil kelas-kelas yang ada di buku. Nah, ini merupakan list buku yang terdapat pada file buku. Ini merupakan kelas untuk memberi pesan jika terdapat kegagalan. Ini untuk menambah data buku. Ini untuk mengedit, dan ini untuk menghapus. Dan ini untuk menutup koneksinya. Dan ini koneksi untuk ke database-nya. Nah, ini URL database saya. Coba. Ini DB usernya root, dan ini passwordnya, tapi dikosongkan karena tidak memerlukan. Nah, ini driver manager berupa DB URL, user, pass. Ini print jika koneksi berhasil, dan ini jika koneksi gagal. Akan diberikan pesan berupa pop-up, dan ini merupakan min-nya. Ini min-nya mengambil dari file tampil. Nah, ini file tampil ini sekaligus GUI saya. Ini desain GUI saya yang akan
keluar outputnya. Nah, pertama ada import untuk capainya. Dan ada import OOP pada buku dan buku DAO. Ini untuk mengambil kelas-kelas yang terdapat di buku DAO dan di buku tercapai. Nah, ini untuk in- memberi label saja. Ini publik tampil untuk menampilkan tabel dan bisa mengeklik tabel yang ada di tabel. Ini untuk menambah tabel yang diambil dari list buku ini. Tabelnya listnya berupa buku, judul, penulis, tiket yang bisa diambil, ID buku, judul, penulis, tahun terbit, ISBN, dan ini private void clear form ini untuk menghapus semua data. Nah, ini untuk mengisi tabelnya. Nah, yang ini otomatis. Yang ini untuk button tampilnya berupa nanti pop-up-nya cuman tombol tampil tapi sudah saya hapus. Yang ini button tambah, terdapat string judul, string penulis, string tahun, dan ISBN. Nah, ini harus semua diisi. Jika salah satu tidak diisi, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita coba yang seterusnya. Nah, yang ini jika penulis menambah buku. Nah, ini button ubah. Ini button ubah, row-nya kurang dari 1. Enter ID yang mengambil data dari tabel modal. Ini stringnya untuk kolom-kolomnya. Ini jika tidak ada, maka jika tidak menginputkan, maka diberi pesan semua field harus diisi. Dan ini judul hanya boleh huruf jika judulnya di input berupa angka. Ya, berupa angka. Ini juga jika penulis di input berupa huruf. Dan ini jika tahunnya di input berupa angka huruf. Dan ini jika user mengedit dan jika editannya berhasil, pas dengan syaratnya akan diberi pesan berupa buku berhasil diedit. Lalu jika gagal akan diberi option panen berupa gagal mengedit buku. Dan ini untuk button hapusnya. Jika integernya option memberi pop-up berupa yakin ingin menghapus buku ini, lalu jika yakin akan dihapus oleh sistem dan akan memberi inputan berupa buku berhasil dihapus. Lalu jika buku gagal dihapus, misal seperti tidak jadi, akan diberikan output berupa gagal menghapus buku. Dan ini. Dan mari kita coba. Mari kita coba judul buku.
Dan dari analisis saya, jadi itulah proyek UAS saya. Jadi untuk soal-soal untuk menganalisisnya, jadi analisis mengenai Java Swing, menurut saya apakah sudah cukup untuk membuat program GUI? Jadi menurut saya dari hasil coba saya dalam membuat program CRUD data buku, eh, saya bisa menyimpulkan bahwa komponen yang disediakan Java Swing seharusnya sudah sangat memadai untuk membangun aplikasi desktop berbasis Java, khususnya aplikasi CRUD yang sederhana hingga menengah. Swing menyediakan inti seperti JFrame untuk jendela utama, JButton untuk tombol aksi, JTabel untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, serta JLabel dan JTextField untuk label dan input teks. Dalam program saya, komponen-komponen ini sudah cukup menangani kebutuhan dasar, menampilkan data buku, menerima inputan pengguna, dan memberikan umpan balik melalui dialog J-option. J-option panel. Selain itu, Swing juga mendukung komponen pendukung seperti scroll label dan komponen khusus seperti Combo Box, J Checkbox, hingga J Radio Button yang dapat dipakai jika suatu saat program perkembangan lebih kompleks, walaupun saat ini ada framework GUI modern seperti Java FX yang lebih fleksibel dan punya tampil lebih modern. Nah, lalu yang kedua, hubungan antara komponen Java Swing dengan event listener. Jadi komponen Swing seperti JButton, JTabel, dan JFill berfungsi menampilkan antar muka dan menerima input dari pengguna. Tapi agar komponen ini bisa hidup merespon tindakan pengguna, kita harus menambahkan event listener. Event listener ini merupakan kode yang mendeteksi aksi seperti klik atau ketikan, lalu menjalankan fungsi tertentu, misalnya menyimpan data dan memperbarui tabel. Jadi komponen Swing menjadi tampilan, sedangkan listener jadi pengendalian logika yang mengekspresikan perintah sesuai interaksi pengguna. Dalam program saya, tombol tambah, edit, hapus, tampil, semua memakai listener untuk menghubungkan aksi pengguna dan proses database hingga aplikasi menjadi interaktif dan dinamis. Lalu yang ketiga, layout manager. Nah, program saya menggunakan group layout, di mana bawaan dari NetBeans. GUI Builder layout ini GUI Builder layout ini mempermudah penataan komponen secara horizontal dan vertikal sehingga posisi label, tombol, dan tabel bisa rapi dan fleksibel mengikuti ukuran jendela. Nah, bentar. Ini teman jendela. Grup layout memungkinkan saya mengelompokkan komponen agar sejajar atau saling berdekatan, sehingga tampilan tetap konsisten meski ukuran frame berubah. Ini sangat membantu saat mendesain form data buku agar tetap terlihat teratur. Lalu yang terakhir, membandingkan karakter layout manager tersebut dan membandingkan dengan layout lainnya. Jadi, grup layout itu banyak punya kelebihan karena fleksibel, mendukung desain form yang kompleks dan responsif, terutama bila dibuat dengan bangunan GUI builder seperti NetBeans. Komponen bisa diatur sejajar atau berkelompok sehingga letaknya tetap rapi saat jendela diperbesar atau diperkecil, dibandingkan dengan layout lain seperti flow layout yang menempatkan komponen secara berurutan seperti teks, atau border layout yang hanya punya 5 area north, south, west, dan center. Dan group layout lebih cocok untuk form data karena bisa mengatur posisi label dan input agar sejajar dan proporsional, namun tetap terlihat bagus. Sekian
video singkat UAS saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih banyak Bapak sudah mengajar saya dan uh, saya rasa di mata kuliah ini yang paling sangat amat membentuk diri saya yang makin disiplin. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di uh, kelas berikutnya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila saya selama selama di kelas ada kurang ucapan dan tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak.